slow, tell me all how you've grown just for me. Could we all Bentang alam. Di Eropa Tengah terdapat pegunungan Alpen. Pegunungan Alpen membentang hingga ke semua benua. Puncak dari rangkaian Alpen adalah Gunung Elbrus. Di bagian timur membentang pegunungan Ural yang menjadi batas alam antara benua Eropa dengan benua Asia. Sungai penting di kawasan Eropa Tengah adalah Sungai Danube. Sungai ini mengalir hingga ke Eropa Timur. Sungai-sungai penting lain di Eropa adalah Sungai Thames, Sungai Loire, Sungai Rhine, dan Sungai Meuse. Secara astronomis, Eropa Tengah beriklim kontinental. Iklim ini memiliki karakteristik suhu yang jauh lebih sejuk. Perbedaan musim dingin dan panas tergolong ekstrim. Iklim ini dapat dijumpai di benua Eropa bagian tengah. Benua Eropa Tengah dapat dibedakan menjadi 3 jenis bentang alam, yaitu yang pertama, dataran rendah. Sekitar 2/3 wilayah Eropa adalah dataran rendah. Dataran rendah di benua Eropa membentang dari barat ke timur dan dikelilingi oleh pegunungan Ural, danau Laut Kaspia, pegunungan Kaukasus, Laut Hitam, pegunungan Alpen, dan kawasan Skandinavia Timur. Yang kedua, jalur pegunungan lipatan. Jalur pegunungan lipatan terdiri atas sistem pegunungan sirkum Mediterania, yaitu pegunungan Alpen, pegunungan Ural, pegunungan Kaukasus. Yang ketiga, dataran tinggi di wilayah semenanjung. Di benua Eropa terdapat 4 semenanjung, yaitu semenanjung Skandinavia di bagian utara Eropa, semenanjung Siberia termasuk Spanyol dan Portugal, semenanjung Italia, Apenia, dan semenanjung Balkan Yunani. 4 semenanjung itu dikenal sebagai 4 semenanjung yang luas. Sebaran kebudayaan. Budaya Eropa atau kebudayaan Eropa berakar dalam seni, arsitektur, musik, sastra, dan filsafat yang berasal dari perpaduan budaya dari daerah-daerah di Eropa. Kebudayaan Eropa sebagian besar berakar pada apa yang sering disebut sebagai warisan budaya hukum yang dimilikinya budaya yang ada di benua Eropa Tengah. Berikut kebudayaan Eropa Tengah. Yang pertama, festival tukang sihir. Budaya festival tukang sihir atau Walpurgisnacht dari abad ke-17. Acara digelar tiap 30 April malam di berbagai kota di kawasan pegunungan Harz. Yang paling banyak dikunjungi turis adalah acara di Plaza Tarian Tukang Sihir di Thale yang sudah menggelar ritual sejak zaman etnis Jerman di abad 17. Yang kedua, lomba lempar tas kejuaraan dunia lempar tas tangan digelar di kota Bottrop di kawasan Rus. Tim peserta mewakili negara bagian dengan atlet dari berbagai negara. Juri menilai teknik lemparan, jauhnya lemparan, koreografi, mimik dan rias wajah, serta kostum dan model sepatu yang dipakai peserta. Sebaran ras, suku, dan bangsa. Kondisi penduduk benua Eropa Tengah. Penduduk benua Eropa mayoritas terdiri atas 5 suku bangsa, yakni suku bangsa Nordik. Ciri utamanya memiliki warna mata biru dengan warna rambut sangat pirang. Contohnya penduduk Jerman, Belanda, serta semenanjung Skandinavia. Selanjutnya, suku bangsa Alpina, ciri utamanya mata berwarna coklat dan rambutnya pirang. Contohnya penduduk Prancis, Swiss, serta Belgia. Selanjutnya, suku bangsa Mediteran, ciri utamanya warna mata agak coklat dan rambutnya hitam bergelombang. Contohnya penduduk Yunani, Italia, dan Spanyol. Selanjutnya, suku bangsa Slavia, ciri utamanya memiliki warna mata abu-abu serta biru dan rambutnya berwarna pirang agak putih. Contohnya penduduk Bulgaria, Slovakia, dan Yugoslavia. Selanjutnya, suku bangsa Dinara, ciri utamanya memiliki rambut gelap. Contohnya penduduk Rumania. Jadi, ini merupakan gambar dari peta regional Eropa Tengah. Komoditas Eropa Tengah. Yang pertama, pertanian. Pertanian di Eropa maju karena lokasinya di daerah lembah sungai-sungai besar. Misalnya lembah Sungai Rhone dan Seine di Perancis dan lembah Sungai Rhine di Jerman. Hasil pertaniannya adalah jagung, gandum, barley, terigu, kacang, dan tembakau. Yang kedua, pertambangan. Hasil pertambangan yang utama di Eropa Tengah adalah biji besi. Biji besi ini terdapat di Hungaria, batu bara terdapat di Cekoslovakia dan Jerman.
Untuk klasifikasi negara di Eropa Tengah, yang pertama negara Polandia yang tergolong negara maju. Yang kedua, negara Rumania yang masih tergolong negara berkembang. Selanjutnya, negara Jerman tergolong dalam negara maju. Negara Swiss tergolong dalam negara maju. Untuk klasifikasi negara di Eropa Tengah, selanjutnya ada negara Kroasia yang masih tergolong negara berkembang, negara Hongaria yang tergolong negara maju, negara Slovenia yang tergolong negara maju, dan ada Azerbaijan yang masih tergolong negara berkembang. Ada juga negara Austria yang sudah tergolong maju, dan terakhir negara Republik Ceko yang tergolong negara maju. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Just all the fears reality.